Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan minal anbiya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang nabi dari nabi-nabi sebelum beliau. Salawatullah wassalamu alaihim. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada nabi-nabi semuanya. Nabi tersebut apa yang terjadi baginya? Yahki nabiyyan. Nabi bercerita tentang seorang nabi sebelum Rasulullah SAW. Darabahu qaumuhu. Ternyata nabi tersebut dipukulin oleh kaumnya. Fa'admauhu. Sampai akhirnya mereka menjadikan dia berlumuran darah di wajahnya. Faja'ala yamsahu dama an wajhihi. Maka nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Ya. Ini kaumnya kurang ajar banget. Sampai melukai sang nabi. Sang nabi manusia termulia dilukai oleh kaumnya sampai wajahnya berlumuran darah. Dia mengusap tangannya, mengusap wajahnya dengan tangannya dengan darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Yaitu Allah berilah hidayah kepada mereka. Allah berilah hidayah kepada mereka, ya. Ya. Subhanallah. Jadi ini kesabaran yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi tersebut, ya. Seorang kalau dia terluka, dia semakin lihat lukanya, dia semakin jengkel, dia semakin marah. Ya, gampangnya kalau dia lihat tangannya luka, ada orang luka dia pegang, ternyata tangannya robek, ternyata tangannya ternyata luka, mengalirkan darah, dia semakin marah. Namun Nabi ini tidak. Wajahnya terluka, dia sedang mengusap darah dari wajahnya, justru dia mendoakan kaum tersebut. Ini puncak kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Selain dia bersabar, dia memaafkan plus mendoakan orang yang melukainya. Siapa yang bisa seperti itu? Kita mungkin kalau dizalimi kita sabar, tapi mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi berat. Tapi latihlah diri untuk seperti itu. Orang zalimi kita, orang menyakiti kita, kita doakan kebaikan baginya. Semoga dia dapat hidayah, semoga dia kembali kepada kebenaran. Ya Allah, balikkan dia kepada kebenaran, ya Allah. Balikkan dia kepada kebaikan. Ya Allah, selamatkan dari keburukan. Orang itu sedang zalimi kita, kita lawan hati kita, kita doakan dia. Subhanallah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Memang berat. Maunya kalau manusia dizalimi, maunya ya Allah mampuskanlah dia, ya Allah tewaskanlah dia, ya Allah lukailah dia sebagaimana dia melukaiku. Manusia seperti itu, inginnya jiwa seperti itu. Tapi Nabi ini luar biasa. Nabi ini terluka, dia mengusap darah di wajahnya. Misalnya orang kalau mengusap darah tambah marah, enggak, dia mengusap darah dari wajahnya. Dia lihat darahnya mengalir dari wajahnya, berlumuran di tangannya. Dia tidak marah, justru dia maafkan. Bukan sekedar maafkan, dia ingin kebaikan pada mereka dan dia doakan mereka. Allah maghfir li qaumi fa innahu ya'lam fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Jadi kalau kita baca bagaimana kesabaran mereka, luar biasa para nabi, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini tidak selalu kita berjalan dengan mulus. Ada orang-orang yang cocok dengan kita, ada orang yang membantu kita, ada orang yang mensupport kita. Ya. Sebaliknya ada juga orang-orang yang menzalimi kita, menuduh kita yang tidak-tidak, menyakiti hati kita. Terkadang orang jauh, terkadang orang dekat. Terkadang tidak diduga ternyata sahabat kita menyakiti hati kita. Tidak diduga ternyata kerabat kita menyakiti hati kita, berkhianat. Tidak kita duga ternyata suami kita berkhianat, ternyata istri kita berkhianat. Itu mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi dalam kehidupan seperti itu. Banyak hal yang terjadi di luar daripada dugaan kita. Apa yang kita lakukan? Ingat Nabi ini. Dia ingin kebaikan bagi kaumnya. Dia berdakwah, menyisihkan waktu untuk mendakwahi mereka. Justru diberi dengan balasan keburukan. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Justru dia dilemparin, dilukai sampai berlumuran darah. Bukan dilukai di wadannya, bukan di kakinya, di wajahnya. Beda kalau luka di kaki, orang mungkin masih bersabar. Luka di tangan masih bersabar. Luka di wajah. Ya, wajah ini kan tempat segala keindahan. Orang perhatikan di wajah. Ternyata wajahnya luka, tentu akan menimbulkan bekas. Dan dia mengusap wajahnya dengan tangannya darah. Ternyata dia sabar. Dia maafkan seketika itu juga. Dan dia doakan mereka. Subhanallah. Saya tidak tahu itu hati seperti apa bisa seperti itu. Itu lebih berat lagi ketika yang melakukan
keburukan kepada kita, menzalimi kita adalah orang yang dekat dengan kita. Tapi kita lawan diri kita, lawan hawa nafsu kita, kita doakan keburukan bagi orang-orang tersebut. Hidup ini cuma sebentar. Mau kita marah-marah, mau kita emosi, percuma. Ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat akan tiba, kematian akan tiba. Ya. Hari kiamat besar akan tiba, kita juga akan meninggal dunia. Kalau gitu, fasfahi safhal jamil, maafkan saja. Udahlah, maafkan saja. Nasihati boleh, kita nasihati, kita maafkan. Demikian pernik kehidupan. Ya, ingat Nabi ini. Luar biasa ya. Saya kalau lihat seperti ini, subhanallah. Bagaimana ada seorang Nabi seperti ini? Apakah ada dai bisa seperti ini? Wallahu a'lam bishawab.